Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang film Samurai X ya. Samurai X ini film adaptasi dari anime dan manga juga. Samurai X ini menarik teman-teman. Tahun 2012 Samurai X 1, Rurouni Kenshin tahun 2014, Kyoto Inferno di tahun 2014 juga ada The Legend N. Nah, rencananya tahun lalu 2020 ada 2 film lagi, yaitu The Beginning sama The Final gitu. Tampaknya diundur karena corona, jadi diundur ke tahun 2021. The Beginning dan The Final. Kayak di Kyoto Inferno dan The Legend N itu sebenarnya satu film yang sangat terkait, 2 film yang sangat terkait, namun karena panjang tampaknya jadi dipotong jadi 2 seri. Nah, tampaknya juga The Beginning dan The Final itu seperti itu, satu kesatuan lalu dipotong. Menarik, Samurai X yang pertama itu dia ada musuhnya, dia adalah satu film yang independen, maksudnya independen itu cuma satu, tidak terikat dan film lainnya, beda dengan film kedua dan film ketiga yang saling terikat. Di film pertama itu pengenalan siapa itu Kenshin Himura dan seterusnya dan sebagainya, bahwa dia adalah samurai di masa lalu, pembunuh bayaran, batosai, si pembantu dan sebagainya. Kemudian dia bertobat, lalu di akhir ada musuhnya yang luar biasa, itu musuhnya yang bisa menghipnotis juga, sempat menyandra Kauro begitu, tapi kemudian berhasil dikalahkan oleh Kenshin. Sangat simple sebenarnya di film pertama itu. Di film kedua dan ketiga ini yang agak rumit karena akhir film kedua Kenshin-nya itu terdampar di sebuah pantai, sehingga kalau hanya menonton film kedua itu magak, nanggung, harus nonton film ketiganya karena ada sambungannya. Di sini di film kedua dan ketiga ini musuhnya adalah Shishio. Shishio ini kalau kita lihat anime maupun manganya itu dia adalah musuh yang sangat kuat. Bahkan di filmnya Shishio digambarkan harus ditaur banyak orang baru bisa dikalahkan. Dia ditaur orang banyak loh. Jadi kejahatan itu bahkan ditaur orang banyak, ternyata belum tentu orang baik itu yang menang. Kenapa? Karena kalau kejahatan itu kuat, dia sulit dikalahkan. Akhirnya kan Shishio itu dikalahkan oleh takdir bahwa dia harus terbakar. Dia hanya bisa bertarung selama 15 menit di film tersebut, di film ketiga itu. Di film kedua Kenshin wes ajur-ajuran. Kenshin yoiku sampai dia tidak bisa mengalahkan Shishio di film kedua. Sampai film ketiga baru dia ketemu dengan gurunya lagi. Gurunya bilang intinya adalah kamu harus mengalahkan dirimu sendiri. Kamu harus bisa menghargai dirimu sendiri, baru kamu bisa menghargai pula orang lain. Karena kan Kenshin ini diceritakan sangat menyesali perbuatannya di masa lalu, sehingga dia tidak bisa berkembang. Itu untuk kita juga itu menarik ya. Ada pesan moral menarik. Kita kalau cuma selalu menyesal dengan masa lalu, itu akhirnya ya kita gak bisa berkembang. Nah, justru di film ketiga itu ketika gurunya bilang kamu harus bangkit, maka Kenshin memaafkan dirinya di masa lalu dia bisa jurus-jurus yang luar biasa itu. Awalnya dia juga kewalahan melawan Sojiro Seta yang ecek-ecek itu. Di film ketiga justru Sojiro Seta yang bingung kok bisa sehebat ini Kenshin. Nah, ternyata ada elemen-elemen psikologis Kenshin itu yang berubah di film ketiga. Elemen psikologisnya di film kedua kan dia dikalahkan oleh Sojiro Seta yang anak kecil itu, remaja tanggung lah kira-kira. Tapi main samurainya luar biasa. Di film ketiga, Shishio itu ditaur sampai Saito. Itu padahal di film itu digambarkan Saito bisa mengalahkan begitu banyak cupon katana misalnya. Terus Aoshi yang luar biasa juga. Terus Sanosuke Sagara dan Kenshin. Yang tiga ini akhirnya terlempar, kalah begitu, tinggal Kenshin sama Shishio. Tetapi Kenshin bisa dibilang tidak sepenuhnya juga mengalahkan Shishio. Karena Shishio kan kalah karena dia terbakar sebenarnya, karena dia tubuhnya kan cacat ya, sebenarnya cacat Shishio ini karena dia pernah mengalami luka bakar dibakar oleh pemerintah waktu itu.
maka dia ingin memberontak pada pemerintah dan seterusnya dan sebagainya. Artinya memang Shishio ini adalah pendekar samurai yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat hebat. Kawan-kawan yang sangat saya cintai, tahun ini ada film lagi Kenshin Samurai X, ini judulnya The Beginning sama The Final ya. Rencananya ada 2 film, tapi itu kayaknya satu kesatuan. Musuhnya adalah Enishi atau Enichi begitu. Orang dari masa lalunya Kenshin, makanya itu ada The Beginning, terus ada The Final. The Beginning digambarkan bahwa Enichi yang luar biasa ini adalah saudara iparnya Kenshin di masa lalu dan seterusnya dan sebagainya. Kemampuan dari produksi Samurai X ini adalah menjaga ritme. Mereka mungkin mulai ngambil filman 2010-an lah, karena kan terbitnya 2012 ya, 2011 2010 sampai sekarang mereka masih menjaga kekonsistenan, karena memang penggemar Samurai X ini banyak. Kenshin itu ya, kalau saya dulu naik sepeda motor di jalanan itu, stiker Kenshin itu adalah yang paling banyak saya lihat, baik di sepeda motor maupun di mobil, karena memang sangat inspiratif tokoh ini. Dia adalah orang yang jahat di masa lalu, kemudian bertobat, terus dia adalah samurai yang tiada tanding ya. Kalau di anime, di manganya itu dia tidak tanding. Dia itu hanya butuh kekuatan hati ya, seperti yang kata gurunya tadi, untuk bisa menjadi petarung tanpa tanding. Nah, memang di film ini agak sedikit Shishio itu agak sedikit dibuat begitu hiperbola begitu, sehingga harus ditaur dengan banyak. Walaupun ya teknik penawurannya atau teknik pertarungan mereka di kapalnya Shishio itu luar biasa. Memang all out sekali ya. Film adaptasi dari manga atau anime itu ada banyak kawan-kawan yang saya cintai, tapi bagi saya memang Samurai X ini, karena saya ngefans banget ya, Samurai X ini paling jos lah. Apalagi pemain utamanya itu juga di behind the scene dia memang belajar banyak tentang samurai. Saya pernah nonton film adaptasi Bleach itu, dan saya kurang ya, subjektif ya, saya kurang terpikat begitu dengan Bleach itu ya. Kalau Samurai X ini itu sampai rasa terpukau, luar biasa pengertiannya. Baik kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait Samurai X untuk menyambut The Beginning dan The Final, itu kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.